Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Man, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap sehat semua. Amin. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mempresentasi kehadiran Fendi Fujianto. Hadir, Pak. 3.7 dan 4.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat. 4.7 menceritakan kembali isi cerita rakyat. Di sini tujuan pembelajaran 1. Mengetahui nilai-nilai pokok yang terkandung dalam cerita rakyat. Yang kedua, menyusun teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok isi dan nilai-nilai dalam hikayat. Ketiga, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks eksposisi yang sudah disusun. Yang pertama di sini ada hikayat. Istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang berarti kisah atau cerita. Hikayat merupakan salah satu bagian dari karya sastra prosa melalui Melayu klasik. Hikayat muncul di zaman peralihan dari Hindu ke Islam. Yang kedua, ada dalam sastra Melayu lama. Hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. Yang ternama dengan yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktiannya, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Adalah jenis sastra yang tumbuh dan berkembang pada masa masyarakat Melayu tradisional. Tingkat ketiga, di sini ada ciri-ciri hikayat. Yang pertama, ada anonim. Pengarangnya tidak dikenal. 2. Istana sentris. Menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana maupun kerajaan. Yang ketiga, bersifat statis. Bersifat statis di sini tetap dan tidak banyak perubahan. Kemudian yang keempat, bersifat komunal. Di sini dijelaskan menjadi milik masyarakat. 5. Menggunakan bahasa kles, yaitu menggunakan bahasa yang diulang-ulang. 6. Bersifat tradisional, yaitu meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap biografi. 6. Cerita berbingkat berdasarkan asalnya. Yang pertama, di sini ada Melayu asli, hikayat Hang Tua. Bercampur unsur Islam, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Malim Teman. 2. Pengaruh Jawa hikayat Panji Semirang, hikayat Jekel Weneng, Pati hikayat Indra Jaya dari cerita Angling Dharma. Macam-macam yang ketiga yaitu pengaruh Hindu, India, hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana yang bertujuan meningkatkan moralitas, perilaku, peribahasa dalam masyarakat dan keagamaan. Yang kedua, ada nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra tersebut sekilas nampak mirip dengan amanat. Tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan antara amanat dan nilai-nilai ialah amanat, yaitu pesan yang akan disampaikan pengarang lewat karyanya. Kemudian nilai, itu adalah tuntunan perilaku atau hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai-nilai biasanya nampak pada karakter tokoh cerita tersebut. Nilai yang terkandung dalam karya sastra. Yang pertama ada pertanyaan. Sini, bacalah kutipan teks berikut ini
untuk menjawab 1, 2, dan 3. Di sini ada singkat cerita. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina. Tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Tuan Putri tidak memandang kedudukan si kembar yang berbeda dengan dirinya. Ia tetap berteman tanpa mempertimbangkan kasta. Betapa mulianya dirimu Tuan Putri, pohon-pohon tersenyum melihat tingkahmu, ujar si kembar. Lah, di sini cerita ini untuk menjawab soal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk soal yang 4 dan 5, yang keempat itu menyebutkan 4 karakteristik. Terdapat nilai moral berkaitan dengan etika yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu kasta itu mempunyai arti yang sama dengan derajat. Yang ketiga yaitu adalah majas hiperbola, majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan. Yang nomor 4 yaitu adalah terdapat kemustahilan dalam cerita. Ceritanya mengandung kerajaan atau legenda. Terdapat kesaktian tokoh-tokohnya dan menggunakan alur berbingkai. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Apakah ada yang belum paham? Silakan ditanyakan. Sudah Pak, sudah paham. Kesimpulan dari teks cerita hikayat adalah teks cerita hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Orang ternama tersebut biasanya raja, putra-putri raja, orang-orang suci, dan lain sebagainya. Sastra Melayu klasik adalah jenis sastra yang tumbuh dan berkembang pada masa masyarakat Melayu tradisional. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.